Perkenalkan, nama saya Injilian Nyufulim Berdame dengan NIM 2301127 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya dengan judul Besaran Gelombang dengan kode F5. Gelombang terjadi karena adanya getaran, sehingga gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya medium dan energi. Dengan kata kunci, gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat dan cepat rambat gelombang. Dengan latar belakang, gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang adalah mengikuti gerak sinusoide. Gerak gelombang dapat didefinisikan sebagai gejala rambatan dari suatu gerakan atau usikan. Gelombang akan terus terjadi apabila suatu sumber getaran membawa energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Gelombang dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah gerakannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya, gelombang bumi. Nah, di sini kita mempunyai tujuannya. Yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Dan di sini ada permasalahan yang akan kita selesaikan. Yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya gelombang. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan juga lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Nah, ini adalah contoh gambar gelombang longitudinal pada slinky. Nah, ini gambar kedua ini adalah gelombang transversal dan longitudinal, itu disatukan. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang pada umumnya diantaranya yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan juga cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel pada posisi kesetimbangannya. Saat gelombang merambat, fase gelombang adalah jumlah atau putaran sudut yang ditempuh di suatu titik selama perambatan. Nah, di sini kita masuk pada metodologi. Yang pertama adalah flowchart. Yang pertama, kita start, lalu buka simulasi PET. Yang ketiga, atur simulasi menjadi oscillate. Yang keempat, atur menjadi no end, atur damping menjadi non, tension menjadi high, serta rulers di reference line. Yang keempat terakhir yaitu atur amplitude dan frekuensi sesuai instruksi. Berikutnya adalah hitung nilai yang terbaca. Yang berikutnya adalah hitung banyak gelombang yang terjadi. Dan yang terakhir adalah hitung panjang gelombang, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Nah, ini adalah alat-alat yang kita pakai selama praktikum dan membuat laporan praktikum. Yang pertama ada PET simulation, yang kedua laptop, dan yang ketiga Microsoft Excel.
ini kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama kita membuka simulasi PET, dan yang kedua atur simulasi menjadi oscillate. Maaf, ini ada terjadi kesalahan pada gambar. Seharusnya ini di oscillate, bukan manual. Yang ketiga, atur simulasi menjadi no end. Yang keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke high. Serta tampilkan rulers dan reference line. Yang kelima, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca. Nilai S itu adalah jarak. Dan ketujuh itu adalah hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang terakhir adalah hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Nah, di sini kita masuk pada pengolahan data. Yang pertama, atur tension ke high, damping atur ke non, dan amplitudo itu atur sebesar 0,04. Nah, amplitudo ini akan diberikan oleh aspra kita, dan itu tetap tidak akan berubah. Nah, frekuensi kita atur sebesar 0,5 sampai 3,0 Hz. Kita masuk pada analisa data dan pembahasan. Nah, kita bisa lihat di sini analisa data yang kita peroleh. Nah, frekuensinya ini 0 sampai 3, 0,5 sampai 3,0. Dan ini ada lambda yang kita peroleh dari amplitudonya. Dan ini adalah V-nya, T, K, W, dan juga kita bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah grafik hubungan antara V dan F, grafik hubungan antara lambda dan juga T, grafik hubungan antara V dan juga T. Ini adalah grafik hubungan antara lambda dan juga periode. Nah, kita masuk pada pembahasan. Di sini kita mengubah damping itu menjadi non. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, jadi di F5 ini kita tidak ada perhitungannya, jadi kita hanya membuat tabel dan juga grafiknya, tidak ada perhitungan. Nah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, atur damping menjadi non, amplitudenya itu 0,4. Dia dirubah menjadi cm, jadi 0,004. Dan juga frekuensinya 0,5 sampai 3,0 Hz. Yang pertama, ini pada tabel yang dianalisa tadi. Yang pertama, berdasarkan grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang, terlihat bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Yang kedua, berdasarkan grafik hubungan antara frekuensi dan cepat rambat gelombang, maka semakin besar frekuensi. Jadi, jika semakin besar cepat rambat gelombang itu, maka frekuensi dan cepat rambat gelombang itu tetap. Yang ketiga, berdasarkan grafik antara periode dan panjang gelombang, yaitu kita bisa melihat bahwa semakin besar periode, maka semakin besar panjang gelombangnya. Yang keempat, berdasarkan grafik hubungan antara periode dengan panjang gelombang, bahwa semakin besar periode, maka semakin besar panjang gelombangnya. Pada tabel yang telah kita buat tadi, untuk mencari T itu periode, yaitu 1 per frekuensi. Untuk mencari panjang gelombang, yaitu S per N. Itu panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda. S per N. S adalah jarak dan N adalah banyaknya jumlah gelombang. Untuk mencari bilangan gelombang, dengan disimbolkan dengan K, yaitu 2 pi kuadrat. 2 kali pi kuadrat.
untuk mencari W, yaitu lambda per frekuensi. Dan dimasukkan simpangan amplitudo, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung WT kurang KX. W itu adalah seperti yang saya bilang tadi, W adalah W adalah cepat rambat gelombang, dan K itu adalah bilangan cepat gelombang. Maaf. Nah, di kesimpulan yang saya dapat dari laporan praktikum ini, yang pertama, panjang gelombang dan frekuensi sangat mempengaruhi pada cepat rambat gelombang. Yang kedua, semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang. Yang ketiga, jika amplitudo sama dan frekuensi yang berbeda, maka akan menghasilkan panjang gelombang dan banyak gelombangnya. Nah, saran saya pada praktikum ini, yang pertama sebaiknya sebelum praktikum dimulai, kita harus membaca dan memahami terlebih khusus menguasai modul yang telah diberikan. Yang kedua, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Nah, saya Injil Leannya Volim Berdamai dengan NIM 2301127 dari kelompok 1 mengundurkan diri. Terima kasih.